permasalahan yang permasalahan apapun telah terjawab oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi ikhwanna fiddin azakumullah, sesungguhnya ilmu yang diwariskan oleh para a'immah kepada kita telah menjawab segala keraguan. Segala syubhat tidak cukup dijawab di majelis yang singkat ini, padahal sudah ada jawabannya. Saking banyaknya syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh sunnah, ya, musuh-musuh Islam. Makanya belajar itu ya perlu apa? Ya, jangan hanya maunya berapa hari ini daurah ini? 5 hari jadi alim kabir. Alim karbitan. Ya, bisa menjawab semuanya. Sudah 5 hari kadang-kadang ngantuk lagi. Bagaimana bisa jadi alim? Allah musta'an. Jadi yakini sesungguhnya segala syubhat itu telah dijawab. Ini yang saya sampaikan ini sebagian saja, apa, syubhat-syubhat itu, dan terjawab, ya. Nah, selanjutnya, wa annal asyrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhul haqq, bahwasannya 10 orang sahabat itu yang disebutkan nama mereka itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipersaksikan mereka itu dengan menyebut nama-namanya sebagai ahlul jannah, dan pernyataan Rasulullah SAW tentang persaksian mereka itu ahlul jannah benar. Ikhwanna fiddin azakumullah, pada dasarnya tidak ada seorang pun memastikan dirinya atau orang lain ahlul jannah atau ahlul nar. Pada dasarnya tidak ada yang memastikan dirinya atau orang lain seorang pun sebagai ahlul jannah atau ahlul nar. Dan pada dasarnya Rasul juga tidak bisa memastikan demikian. Tetapi ingat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Rasul itu berbicara dari hawa nafsunya, dia berbicara tidak lain kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Ya. Maka Rasul mendapatkan wahyu tentang rahasia Allah ini, diberitakan sebagian daripada rahasia ini, ya. Fulan bin Fulan disebutkan sebagai ahlul jannah, sampai bukan saja 10 tapi lebih dari itu, ya. Yang terkenal ialah al-ashrul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa dia masuk surga. Mereka itu ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4, ya. Kemudian Talha, kemudian Az-Zubair Ibn Al-Awwam, ini 7 berarti, 6. Kemudian Sa'ad bin Malik, 7. Kemudian Abdurrahman bin Auf, 8. Kemudian Sa'id bin Zaid, 9. Yang ke-10 Sa'ad bin Ubadah. Ini ada
beberapa nama Sa'ad bin Ubadah. Jadi ikhwanna fiddin azakumullah, kalau al-ashrul mubasysyirina bil jannah itu terkena ya ini. Atau ada yang menyebutkan 9 saja, yang ke-10 bilangan ke-10 ya Nabi sendiri. Begitu. Ya. Nah, di samping 10 ini atau 9 ini juga banyak para sahabat yang lainnya diberitahu oleh Rasulullah SAW masuk surga. Yaitu Yasir dan istrinya, yakni Sumayyah. Suami istri ini ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena masuk Islam, bapak ibunya Ammar bin Yasir, ya, disiksa. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika lewat di hadapan mereka? Sabran alu Yasir mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji bagi kalian ialah surga. Keduanya, Yasir dan Sumayyah, adalah pasangan suami istri orang pertama yang syahid di jalan Allah. Yasir adalah pria pertama yang syahid di jalan Allah. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahidah di jalan Allah. Keduanya diberitahukan oleh Rasulullah SAW surga. Sebut namanya. Bilal bin Abi Rabah, dalam hadis-hadis Isra Mi'raj yang sahihah disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW mendengar langkahnya Bilal di surga. Bilalnya masih ada di dunia, sudah dapat KTP surga, ya. Nah, Ukasyah bin Muhsan atau bin Mihsan radhiyallahu anhu juga dapat surga. Ketika di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah memberitakan bahwa dari umatku ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan berdoa pada Allah minta ditambah. Akhirnya setiap 10.000 orang daripadanya membawa 70.000 yang lainnya. Di dalam memberitakan ini, Ukasyah berdiri, ya Rasulullah, doakan saya termasuk daripada mereka. Rasulullah SAW menjawab, engkau termasuk mereka. Yang lainnya berdiri, ya Rasulullah, saya juga. Rasulullah jawab, engkau telah didului oleh Ukasyah. Ini diberitakan dan sahih dan kita imani itu. Rasulullah SAW beritakan orang yang ikut perang Badar berapa? 300 berapa? 300 berapa? 313. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, melihat orang yang ikut perang Badar itu, dan kemudian Allah menyatakan, silakan berbuat apapun yang kamu mau, aku mengampuni kalian. Ini juga diberitakan oleh Rasulullah SAW dan kita yakini kebenarannya. Sehingga ketika Hatib bin Balta'ah pernah berkhianat, membocorkan rahasia militer kepada musyrikin Makkah, ya, mengutus orang memasukkan gulungan kulit yang tertulis di situ tulisannya, Pak, rahasia militer,
Rasulullah SAW akan menyerang kalian, dimasukkan di dalam roti, dan dikirim seorang budak untuk membawa ini ke Mekah. Tertangkap budak ini, dibuka, roti itu isinya suratnya orang ini. Ditangkap. Para sahabat semuanya yakin dia munafik. Semuanya sudah ngasah pedangnya untuk menyembelih beliau. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Dia adalah Badri, ikut perang Badr. Allah menyatakan kepada yang ikut perang Badr, silakan berbuat apa yang kamu lakukan, aku ampuni. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu berbuat demikian? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku mempunyai anak istri di Mekah, aku takut keselamatan mereka, dan aku tergoda oleh rinduku dan sayangku kepada mereka, sehingga aku berbuat demikian. Rasulullah menyatakan dia benar, dia jujur dengan jawabannya, dimaafkan. Kita yakin itu mereka Badri adalah ahlul jannah, yang ikut Bai'atur Ridwan 1.400 orang sahabat, yang Rasulullah ambil baiatnya untuk bertempur sampai titik darah penghabisan ketika mendengar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Maka diambil baiat oleh Rasulullah SAW 1.400 orang, dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ini tangannya Utsman, dengan tangan kanan beliau, dan ini tangan saya. Dan Rasulullah mengambil tangannya dan mengambil baiat tangan kirinya atas nama Utsman bin Affan. Turunlah ayat tentang Bai'atur Ridwan, yaitu apa? Yang menyatakan qad radiyallahu alladziina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha terhadap mereka yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Sehingga dikatakan Bai'atur Ridwan dengan turunnya ayat ini, yakni mendatangkan ridha Allah. Allah ampuni mereka, Allah ridhoi mereka, dan mereka ahlul jannah. Kita imani ini semua. Tetapi yang tidak diberitakan oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh memastikan fulan ahlul jannah, fulan syahid, as-syahid Said Qutb as-syahid, Hasan al-Banna as-syahid, Abdullah Azzam rahimahumullah diyakini syahid. Syahid berarti ahlul jannah, masuk surga. Jannahnya siapa Tuhan? Kamu katakan jannah-jannah. Si fulan masuk neraka, nerakanya siapa? Kamu katakan neraka. Kita hanya mempunyai hak untuk doa. Orang yang terbunuh di jalan Allah, kita doakan mudah-mudahan dia syahid. Terbunuh sebagai mazlum. Apakah seperti Hasan al-Banna, ataukah Said Qutb, ataukah Abdullah Azzam, ataukah siapa saja, kalau dia terbunuh di jalan Allah, kita katakan semoga Allah menganugerahi mereka syahadah sebagai syahid. Kita katakan demikian, doa. Kalau kita pastikan syahid, as-syahid, atau bid'ah, haram yang demikian.
Dan kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita hanya mampu berdoa saja. Ya? Nah, begitu mestinya, ya ikhwanna. Ya, jadi pada dasarnya semua kita tidak tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, termasuk Rasul, kecuali yang Allah beritakan. Dan kemudian beliau beritakan kepada kita apa yang Allah beritakan kepada beliau, dan kita imani itu. Yang keenam, wattarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal kaffu amma syajara bainahum. At-tarahhum, mendoakan rahmat dan ridha kepada segenap sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan mulut dari apa-apa yang mereka perselisihkan di kalangan mereka, dari cercaan kepada salah satu pihak dari mereka, ya, yang berselisih itu tadi. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang perselisihan mereka, ya kita harus memakai manhaj yang benar, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita katakan semuanya adalah tidak pantas untuk dicela yang berselisih ini, ya, yang berijtihad benar ataupun yang berijtihad salah, tidak pantas untuk dicerca dengan alasan apapun. Dan kita tarhum, mendoakan rahmat bagi mereka dan ridha bagi mereka dan ahlul bait beliau. Wal kaffu amma syajara bainahum, dan kita menahan mulut kita dari mencerca salah satu dari mereka yang berselisih itu. Demikian kedudukan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bagi a'immah ahlul bait, bagi a'immah ahlus sunnah wal jamaah, dan juga a'immah ahlul bait dan segenap kaum muslimin. Ya, sebab kalau kita berbicara tentang perselisihan mereka dengan metode masa kini, terus diberikan tinjauan politiknya. Wah, ini berarti Muawiyah berambisi untuk menjadi khalifah, sehingga dia berdalih menuntut darahnya Utsman. Ini tinjauan politik, ya. Yang namanya politik itu ya pendusta dan pengkhianat. Semakin pandai dusta dan semakin pandai khianat, maka semakin ahli dia sebagai politikus. Muawiyah dan Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum bukan politikus, ya. Muawiyah tidak menuntut khilafah, ya, dan bukan sebagai khalifah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kalau ditinjau perbuatan mereka dengan perbuatan politikus, maka tidak lepas tinjauannya, imam mereka itu dusta, imam mereka itu khianat, imam mereka itu bersumpah palsu. Ini akibatnya berlanjut segala pembicaraan tentang sahabat dengan cara yang salah itu berlanjut. Al-Quran diragukan, Al-Hadis diragukan, apalagi sejarah diragukan, terus demikian semuanya, dan seluruh Islam itu diragukan pada akhirnya. Ya. Jadi kita
mendoakan rahmah dan ridha kepada para sahabat seluruhnya, yang namanya sahabat, ya, dan menahan mulut kita dari pembicaraan tentang apa yang diperselisihkan di kalangan mereka. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ini ada interupsi untuk istirahat. Insyaallah dilanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan bahwasannya Allah yang maha mulia dan maha agung di atas arsy-Nya ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, berbeda dari makhluknya. Allah di atas arsy-Nya, tidak di dalam lingkup makhluknya, tetapi terpisah dari makhluknya, ya. Tidak diliputi oleh makhluknya, tetapi dia meliputi makhluknya. Allah di atas arsy-Nya, ini keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum muslimin, dan sekian banyak ayat yang menegaskan bahwa Allah di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas arsy-Nya beristiwa, berada di atas. Istawa di sini artinya ialah ala wartafa'a, yakni di atas arsy-Nya. Sebagaimana pula keyakinan ini, sebagaimana yang Allah telah memberitakan sifatnya di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, yakni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila kaifin, tanpa dipertanyakan bagaimana, Allah memberitakan dirinya di atas arsy-Nya tanpa ditanyakan bagaimana di atas arsy-Nya, nempel atau menggantung, melayang atau bagaimana, tidak bisa ditanyakan. Kalau sudah mulai menanyakan kalimat bagaimana tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti terjerumus kepada tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab kalau ada bagaimana, itu berarti ada keserupaan dengan makhluk, padahal tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Kamu tanyakan bagaimana, percuma, sebab tidak ada penyerupaannya. Serupa dengan apa? Tidak ada keserupaannya sama sekali dengan apapun. Maka kalimat bagaimana dalam menanyakan tentang sifat Allah itu bahaya, yang menjerumuskan banyak orang kepada tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Diberitakan tentang sifat-sifat Allah itu bukan saja masalah istiwa, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, tetapi segala sifat-sifat Allah yang lainnya. Dalam perkara tangan Allah, Allah mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah kanan. Bagaimana kedua tangan Allah kanan? Ini tanya bagaimana, ini sudah kesalahan. Sudah Allah tegaskan walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengannya. Jadi jangan gambaran kamu terkungkung oleh tangannya makhluk. Tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk, tidak serupa dengannya. Tapi kita imani bahwa tangan Allah kanan. Diberitakan di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Pada hari
dibukakan betisnya Allah, kemudian mereka diperintahkan untuk sujud, yakni di yaumul qiyamah nanti, maka mereka tidak bisa sujud. Orang-orang kafir itu, betis Allah, bagaimana betis Allah? Nah, ini pertanyaan tentang bagaimana ini, padahal kita yakini Allah mempunyai sak, mempunyai betis, yang betisnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak serupa dengannya apapun, ya. Dan kita imani karena diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dikatakan oleh Al-Quran, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, Allah menginfakkan bagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana terbentangnya? Tidak bisa kita tanyakan bagaimana, sebab tidak serupa dengan apapun. Perbuatan Allah tidak serupa dengan apapun. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam untuk mendoakan doa, mendengarkan doa hamba-hambanya. Bagaimana turunnya? Kalau gitu arsy-nya kosong kalau Allah turun. Nah, ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Baru kemudian tanya bagaimana. Kalau makhluk yang berbuat, itu bisa ditanyakan bagaimana, ya. Kalau diberitakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai wajah, juga tidak bisa kita tanyakan bagaimana. Allah mempunyai dua mata, juga tidak bisa kita tanyakan mata Allah. Pokoknya semua sifat Allah tidak serupa dengannya apapun. Kedua mata Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ya. Allah diberitakan mempunyai jari jemari, bahwa hati-hati kita ini semua di dua jari jemari Allah, kata Rasulullah SAW. Kita imani itu tanpa kita pertanyakan bagaimana jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu berarti akan terperosok kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Memang Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai prinsip itsbatun bila tasbih, tanzihun bila ta'til, meyakini sifat-sifat Allah tanpa tasbih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari segala keserupaan dan dari segala kekurangan, tanpa ta'til, tanpa menolak, untuk beriman kepada sifat-sifat Allah. Sebab orang-orang yang menolak untuk beriman pada sifat-sifat Allah itu dengan alasan apa? Tanzih, mensucikan Allah dari kekurangan. Sebab katanya kalau Allah itu diyakini mempunyai sifat-sifat, berarti serupa dengan makhluk, sebab makhluk juga punya sifat. Nah, kenapa kok demikian dia berpikir? Kenapa kalau ditanyakan selanjutnya dia akan kelabakan menjawab? Orang yang berpikir seperti ini. Kalau Allah mempunyai sifat, kalau makhluk mempunyai sifat, kemudian diyakini Allah punya sifat, berarti Allah serupa dengan makhluk karena sama-sama punya sifat. Baik, kalaupun kita terima kaidah ini, jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Sampai pun kalau makhluk punya sifat, berarti Allah tidak punya sifat. Apa begitu? Baik, kita terima untuk sementara, untuk menunjukkan kebodohan kamu. Baiklah, sekarang makhluk ini wujud. Apakah Allah wujud? Ya, Allah wujud loh. Bagaimana? Berarti serupa Allah dengan makhluk. Katanya apa yang ada pada makhluk tidak boleh ada pada Allah. Kalau kamu katakan Allah tidak wujud, berarti kamu mengatakan Allah tidak ada. Kalau kamu menyatakan Allah wujud, maka dengan kaidah kamu tadi berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi sesungguhnya kaidah yang mengatakan demikian itu adalah kaidah yang pincang, zalim, ya.
mau menolak sifat-sifat Allah dengan alasan bagaimana masa makhluk punya sifat, berarti kalau diyakini Allah punya sifat sama dengan makhluk, tetapi dia tidak konsekuen ketika berbicara tentang wujud Allah, ya. Ketika dibenturkan kenyataan makhluk wujud, berarti Allah tidak wujud. Apa seperti itu? Nah, tidak konsekuen dia dengan kaidah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan isbat bila tanzih, bila tasbih, ya, meyakini Allah itu ada tanpa menyerupakan dengan Allah, dengan meyakini sifat-sifat Allah itu tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan tanpa menolak untuk beriman kepada sifat Allah, ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sesungguhnya permasalahannya sifat makhluk punya sifat. Ketika ditanyakan, loh kalau begitu serupa Allah dengan makhluk? Tidak. Lalu bagaimana? Ya sifatnya Allah beda dengan sifatnya makhluk. Gitu aja. Allah punya tangan, Allah punya kedua tangan, makhluk punya kedua tangan. Loh kalau gitu serupa dengan makhluk? Tidak. Kedua tangan Allah beda dengan kedua tangan makhluk. Allah punya dua mata, makhluk punya dua mata. Kalau begitu serupa? Tidak. Ya. Kedua mata Allah dengan kedua mata makhluk sesuai dengan kedua mata Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Kita tidak bisa mengukur keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani semua sifat Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa membicarakan bentuk bagaimana. Bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma, ya, kita imani tanpa menanyakan bagaimananya. Yang ngantuk harap wudu, ya, ngantuk harap wudu. Oh enggak, khusyuk ya, sehingga memejamkan mata. Masya Allah. Baik, Allah barik fi. Jadi bila kaifin Allah tidak serupa tanpa dipertanyakan tentang bagaimananya, apa bi kulli syai'in ilma, yang meliputi segala sesuatu ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Bukan Allah diliputi oleh sesuatu, tetapi Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan Allah apapun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di dalam perkara tauhid asma wa sifat ini, alhamdulillah para ulama menulis panjang lebar permasalahan. Baru ditulis tentang tauhid asma wa sifat ini secara khusus, bab khusus demikian, kitab khusus demikian, setelah masuknya ilmu bala, ilmu malapetaka bagi umat ini, yaitu ilmu filsafat, sehingga terciptanya ilmu kalam. Ini ilmu malapetaka bagi umat Islam, sehingga mereka terjerumus di dalam pengingkaran sifat-sifat Allah yang mulia. Maka ulama pun bangkit memberikan penjelasan secara khusus di dalam perkara tauhid asma wa sifat ini, sehingga alhamdulillah banyak kitab-kitab tentang ini yang diwariskan oleh para ulama. Selanjutnya, wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati, bahwa Allah yang maha mulia dan maha tinggi dilihat di akhirat nanti, ya. Wa yarahu ahlil jannati bi absarihim, dan akan dilihat oleh ahli jannah dengan mata-mata mereka. Kalamuhu kaifa sya'a wa kama sya'a. Allah berfirman, firmannya itu sebagaimana yang Dia kehendaki, dan
sebagaimana pula yang dia inginkan. Nah, jadi di sini apa? Ditegaskan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Nah, di sini ahli jannah melihat wajah Allah sebagai puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahli jannah. Allah marzuqna bilidzatin nazar ila wajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang wajah-Mu yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini keyakinan ini karena Rasulullah SAW memberitakan dan juga Al-Quran memberitakan, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, yaumul qiyamah, wajah-wajah itu ada yang nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, yang akan memandang kepada Tuhannya. Ya? Nah, Al-Quran memberitakan. Nah, dan Al-Hadis memberitakan lebih detail lagi, ya, tentang bagaimana ahli jannah nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat Allah dengan tidak berdesak-desakan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti mereka melihat bulan purnama. Bukan Allahnya diserupakan dengan bulan purnama, ya, tetapi yang diserupakan di sini ialah cara melihatnya. Hamba Allah ini seperti cara melihat bulan purnama. Melihat bulan purnama berdesak-desakan nggak? Nah, dari sebelah manapun, ya, kamu akan melihat bulan purnama. Seperti itu pula kata Rasulullah SAW, kamu melihat Allah, wajah Allah dari arah dari pojok manapun di surga, kamu melihat Allah. Sampai gambarkan ahlul jannah itu saking lezatnya melihat wajah Allah itu, sampai mereka lupa tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga demikian tinggi. Ketika dibukakan tabir antara Allah dengan hambanya di surga nanti, ya. Selanjutnya, wallahu tabaraka wa ta'ala yura bil wal jannatu haqqun wan naru haqq. Surga itu adalah sesuatu yang benar dan neraka itu sesuatu yang benar. Wa huma makhluqatani, keduanya itu adalah makhluk. La yafnayan, keduanya tidak akan binasa, ya. La yafnayan ya abadan, selama-lamanya tidak akan binasa. Fal jannatu thawabu li auliyaihi, maka surga itu adalah pahala bagi kekasih Allah, para kekasih Allah. Wan naru aqabun, sedangkan neraka itu azab li ahli ma'siyatihi, untuk orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah sehingga tidak masuk neraka. Ya. Kemudian adanya orang sekarang ini, entah sudah sampai kepada kamu pikiran sesat ini atau belum, yaitu menyatakan bahwa surga dan neraka itu diciptakannya nanti. Kalau sekarang belum ada. Entah ini sudah sampai apa belum. Mudah-mudahan belum sampai, sehingga kamu sudah kena imunisasi sebelum sampainya penyakit ini.
Kalau sudah sampai penyakit ini kepada kamu, ini mudah-mudahan obat pembasmi hama ya yang ada di pikiran kamu. Ya, Allah menciptakan surga dan neraka itu bahkan sebelum Adam diciptakan. Sudah tadi saya sampaikan, dan ini diberitakan ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah min haulil maut wal akhirah, dibuktikan secara riwayat dan ayat-ayat Quran bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, ya, bahkan sebelum terciptanya Adam. Dan surga yang ditempati oleh Adam sebelum turun ke dunia itu surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin nanti. Kalau dikatakan, oh bagaimana iblis bisa masuk ke surga? Ya waktu itu belum ada larangan. Nah, setelah keluarnya Adam dari surga, Adam kemudian iblis keluar dari surga, maka terlarang surga itu dimasuki oleh syaitan dan iblis sampai kapanpun, tidak terbatas. Dan sejak itu tidak akan ada lagi larangan di surga, ya, tidak akan ada lagi larangan apapun di surga bagi ahlul jannah. Kalau zamannya ketika Adam dimasukkan di surga sebelum turun ke dunia masih ada larangan, ya, makan buah khuldi, syajaratul khuld istilahnya, ya. Nah, tetapi surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin setelah hari akhirat nanti tidak ada larangan apapun padanya, dan tidak ada syaitan bisa masuk padanya ataupun iblis. Dan ada sekarang ini sebagian kaum mukminin telah dimasukkan oleh Allah ke surga dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terbunuh dalam perang Mu'tah. Itu kedua tangannya terpotong, ya, oleh musuh sampai kemudian terbunuh sebagai syahid. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kedua tangan Ja'far itu diganti oleh Allah dengan sayap berwarna hijau yang dengan kedua sayap itu Ja'far bisa terbang kemana saja dari wilayah surga. Jadi sebagian sudah masuk surga, sebagian juga sudah masuk neraka, ya, dari umat-umat terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, orang pertama yang membawa syirik di kalangan Quraisy, ya, tentunya sebelum Rasulullah SAW lahir. Quraisy pertama berbuat syirik dengan ajaran dari Amr bin Luhai al-Khuzai. Rasulullah lihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka dalam keadaan menyeret-nyeret isi perutnya.